Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mama Rara. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang cara menghitung masa subur wanita. Ini dengan cara menghitung siklus terpanjangnya dan menghitung siklus terpendeknya. Ini bagi yang menstruasinya tidak teratur. Simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, soalnya nanti di setiap menitnya atau setiap detiknya itu ada informasi yang bermanfaat. Di video aku ini, teman-teman di rumah menghitung masa suburnya sendiri kayak gitu. Kenapa sih kok penting masa subur kayak gitu? Karena di masa subur inilah sel telur yang berada di ovarium itu cepat dibuahi oleh sperma. Jadi diharapkan nanti kemungkinan untuk hamil itu semakin besar. Jadi teman-teman yang baru datang ke channelnya Mama Rara, boleh tekan subscribe-nya dulu untuk mendukung channelnya Mama Rara dapat berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat, dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan videonya Mama Rara, dan boleh di-share ke media sosial kalian. Kita mulai gimana caranya ngebahas itu ya, caranya menghitung masa subur kita. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu tujuannya itu adalah supaya sperma laki-laki itu segera membuahi sel telur yang ada di ovarium. Jadi kita tuh tahu gitu loh, untuk mengetahui jadi di hari apa kita dalam masa subur. Jadi nanti diharapkan dengan harapan kayak gitu, pada saat berhubungan intim kita itu langsung dibuahi kayak gitu, jadi bisa langsung ada kesempatan untuk hamilnya itu lebih besar. Dan di hari-hari yang lain yang bukannya masa suburnya, kita nggak perlu capek-capek kayak gitu untuk berhubungan, jadi kita fokus di masa suburnya kita aja gitu. Makanya kita wanita itu wajib tahu di mana masa suburnya kita. Tujuan berikutnya, kenapa harus menyiapkan ballpoint sendiri, kertas sendiri, dan kalender sendiri? Karena nanti teman-teman diharapkan itu sambil menonton video ini, teman-teman juga bisa menghitung masa suburnya sendiri. Jadi bisa flashback ke belakang untuk menghitung 6 bulan menstruasinya. Jadi siklus menstruasinya, siklus menstruasi yang pertama sampai siklus menstruasi ke 6 bulan kayak gitu ya. Jadi nanti diharapkan teman-teman bisa langsung menghitung masa suburnya sendiri. Jadi langsung bisa tahu kapan masa suburnya kayak gitu. Dengan cara yang mudah supaya teman-teman bisa tahu kapan masa suburnya. Insya Allah berpeluang hamil kalau misalkan memang teman-teman gak ada masalah medis tertentu antara kedua pasangannya. Oke, semisal begini, di bulan Januari itu mulai mens itu tanggal 4. Ini mulai mens, dan kemungkinan mens berikutnya itu ternyata bulan Februari tanggal 4 juga. Ini mulai mens berikutnya di bulan berikutnya ya. Nah, jadi untuk menentukan siklus di bulan Januari ini kita hitung aja. Jadi mensnya tanggal 4 ini kita hitung ke siklus yang Februari itu, kita hitung aja. Jadi siklusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Berarti 31-nya di sini ya. Jadi mulai mens lagi ini tanggal 4. Jadi kita tulis siklus mens yang pertama kita hitungkan 6 bulan. Oke, yang pertama berarti bulan Januari itu siklus mensnya berarti ada 31 hari. Oke, semisal di bulan Februari ini mulai mens, kan tadi mensnya mulai tanggal 4, berarti tanggal 4 Februari mulai mens, dan ternyata mens berikutnya di bulan April itu mulai tanggal 1 Maret, tanggal 1
Maret. Nah, jadi kita hitung aja dari tanggal 4 ini ke tanggal 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 gitu ya. Berarti di sini 26 hari. Nah, kemudian berikutnya lagi di bulan Maret, tadi kan mulai mens itu tanggal 1 Maret. Nah, kemudian ternyata mens lagi nih tanggal 1 April. Semisal. Nah, ngitungnya kayak tadi ya, teman-teman. Kemudian ini jadi siklusnya berarti 31 hari. Terus yang keempat itu bulan Aprilnya. Tadi kan 1 April. Nah, terus mulai mens lagi bulan berikutnya itu ternyata masih tanggal 24 April kayak gitu. Nah, jadi siklusnya cuma 23 hari. Nah, yang kelima itu masih bulan April. Kan tadi tanggal 24 April. Nah, mulai mens lagi ternyata di tanggal 22 Mei. Nah, berapa tuh? Berarti 28 hari. Terus kemudian yang bulan ke-6, bulan Mei atau siklus mens yang 6 bulan yang terakhir ini, tadi kan tanggal 22 Mei mulainya. Terus mulai mens lagi itu tanggal 16 Juni misalkan. Nah, ini sekitar 25 hari. Oke. Jadi di sini dilihat dari siklus 6 bulan ini, teman-teman. Ini kan didapatkan siklus terpendeknya itu adalah 23 hari dan siklus yang paling panjang itu 31 hari. Ada 2 kali kan? Nah, kita tulis siklus terpanjang. Nah, siklus terpanjangnya 31 hari dan siklus terpendeknya itu 23 hari. Nah, kemudian siklus terpanjang ini itu dikurangi 11. Dan siklus terpanjang terpendek itu dikurangi 18 hari. Jadi ini jumlahnya 23 dikurangi 18 itu hari kelima. Maaf, nggak kelihatan ya. Hari kelima, terus jadi 31 kurangi 11 itu 20 hari. Jadi mulai masuk masa subur kayak gitu. Mulai masa subur itu berarti hari kelima setelah menstruasi. Nah, jadi berakhirnya itu di hari ke-20 gitu. Nah, coba kita lihat ya. Jadi kita menentukan langsung. Tadi kan yang terakhir 16 Juni. Kita lihat 16 Juni. Oke. Iya, 16 Juni. 16 Juni kan mulai mens. Jadi kalau kita lihat dari sini tadi masa suburnya itu mulai di hari kelima. Jadi kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulai tanggal 21 ini kan mulai masa subur. Teman-teman bisa catat di tanggalan atau di mana aja. Terus berakhirnya di hari ke-20. Ini kan 5 tadi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti berakhirnya di tanggal 6 Juli. Ini berakhirnya. Berakhir masa suburnya.
Nah, jadi diharapkan teman-teman itu bisa fokus pokoknya di ininya, apa namanya, di masa suburnya. Teman-teman bisa mulai melakukan hubungan itu bisa mulai di tanggal 21 Juni ini. Karena ini sudah mulai masuk masa subur. Ini untuk yang menstruasinya tidak teratur. Kalau untuk yang teratur nanti bisa aku bikinkan di video berikutnya. Nah, silahkan bagi teman-teman fokus aja di masa subur ini. Jadi di luar masa subur teman-teman bisa istirahat, memulihkan tenaga supaya pada waktu masa subur itu pasangan keduanya itu sudah fit dan benar-benar sehat dan benar-benar nggak kecapean kayak gitu. Jadi untuk wanitanya atau perempuannya itu sebaiknya mengkonsumsi tablet asam folat. Jadi untuk tabungan kesuburan kandungannya, dan juga kalau misalkan emang nggak suka obat ya dipaksa harus minum obat kayak gitu, karena kan demi buah hatinya. Kemudian di buah alpukat itu juga banyak mengandung asam folat teman-teman. Kalau misalkan memang mau dicoba silakan dimakan buahnya, dan juga istirahat yang cukup, makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga mengkonsumsi susu sebelum hamil atau susu program hamil yang mengandung DHA, supaya nanti diharapkan punya tabungan DHA untuk perkembangan otak anaknya. Nah, untuk yang laki-lakinya nih boleh minum jamu atau makan makanan yang mengandung protein tinggi, dan juga maaf bagi yang perokok diharapkan sih bisa berhenti kayak gitu ya, karena kan memang nggak sehat juga kalau misalkan perokok. Dan kalau misalkan pun perokok aktif ataupun perokok pasif, kita sedang hamil kayak gitu, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan janin kita, lebih besar kemungkinan untuk keguguran, dan juga kemungkinan pada saat lahir itu meninggal kayak gitu kan. Jangan sampai kan gitu teman-teman. Jadi kita sebagai wanita itu bisa melindungi diri dan juga suami. Kalau misalkan memang suaminya benar-benar perokok dan memang nggak bisa diberhentikan, mohon untuk bagi laki-laki itu bisa merokok di luar rumah, dan setelah merokok itu kalau misalkan mau mendekati istrinya boleh mandi dulu, boleh keramas dulu, karena nikotinnya itu masih menempel di rambut, masih menempel di baju. Jadi silahkan bersih-bersih, gosok gigi kalau bisa. Jadi maksudnya kasihan istrinya kalau misalkan sedang mengandung, ibaratnya susah-susah hamil kok tiba-tiba suaminya perokok dan bisa menyebabkan keguguran, kan kita sendiri yang sakit kayak gitu. Jadi trauma untuk hamil lagi. Jadi teman-teman yang laki-laki mohon pengertiannya. Yang bagi perokok, kalau misalkan memang nggak perokok alhamdulillah, jadi uangnya bisa untuk yang lain. Kalau misalkan perokok, boleh saran aku seperti itu tadi ya, boleh bersih-bersih dulu sebelum menggauli istrinya. Gimana cara menghitungnya, boleh komen di bawah, siapa tahu aku bisa bantu untuk menghitungkan. Semoga teman-teman semua bisa berhasil dengan metode ini kayak gitu ya. Kalau misalkan ada keluhan yang lain atau keluhan medis, silahkan dikonsultasikan kepada dokter SPOG, karena ini adalah di luar medis ya. Kalau misalkan memang ada masalah medis antara kedua pasangan, ini nggak bisa digunakan kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah menikah 1 tahun, itu tanpa KB apapun, jadi misalkan memang nggak pakai KB apapun selama 1 tahun menikah dan sudah dicoba dengan masa subur ini ternyata memang masih gagal, boleh silahkan konsultasi ke dokter SPOG untuk di USG seperti itu. Jadi untuk dilihat kandungannya, dan juga untuk laki-lakinya diperiksa lab kayak gitu, spermanya seperti apa, jadi nanti bisa segera ditangani. Tapi bagi teman-teman yang sudah menikah 1 tahun dan sudah melakukan KB, misalkan KB pil, suntik, ataupun yang lainnya yang mengandung tambahan hormon, misalkan mau hamil kayak itu, segera diberhentikan dan segera mengkonsumsi asam folat. Jadi karena KB itu kan mencegah kehamilan kayak gitu, menghambat kehamilan. Jadi segera mungkin untuk berhenti ber-KB. Jadi kalau misalkan memang belum
lama misalkan untuk hamilnya lagi, kemungkinan itu masih ada efek KB-nya, karena efek KB setiap orang itu berbeda-beda respon tubuhnya. Jadi bagi teman-teman yang baru menikah dan memang benar-benar pengen hamil segera, diharapkan jangan pernah KB duluan. Jadi takutnya takutnya lama gitu. Makanya diharapkan kalau misalkan memang pengen segera hamil, jangan coba KB. Oke. Terima kasih sudah sabar mengikuti penjelasan dari aku. Kita sharing-sharing di sini bukan menggurui, karena kita juga sama-sama belajar, sama-sama sharing. Jadi nggak ada yang guru ataupun siapa. Saya di sini cuma sebagai tenaga medis. Saya itu adalah bidan. Jadi diharapkan teman-teman semua bisa terbantu dengan informasi ini. Kalau misalkan ada kata-kata yang jelek ataupun kata-kata yang kurang berkenan, bisa dibuang ke laut aja dan bisa diambil yang baik-baiknya aja. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.